silakan dulu nak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa, meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sehingga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak Bapak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke. Silakan ketua kelas siapkan dan pimpin doanya. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Berapa kita gerak. Gerak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Oke, baik. Bapak absen ya. Silakan didengarkan namanya. Kemudian angkat tangan ya. Bagi yang Bapak panggil atau sebut namanya. Alfens. Hadir, Pak. Iya, Alfens hadir ya. Ariel Surali. Hadir, Pak. Oke. Bagas Putra Silent. Hadir, Pak. Oke. Desma Safira. Hadir, Pak. Iya, Desma Safira. Farel Winces Soro. Hadir, Pak. Nggak Farel Prayoga kan? Tidak, Pak. Enggak ya. Farel Prayoga tahu? Ya, Pak. Ada yang sedang naik daun sekarang kan? Ada yang nonton berita di rumah? Nggak ada ya? Nggak ada TV di rumah ya? Nggak apa-apa ya. Besok kalau udah sukses beli TV ya. Nah, oke. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok mental wali semakin maju ya nak ya. Masuk PLN di sini nanti. Amin. Oke, lanjut. Gilte Pak Abanan. Hadir, Pak. Iya, Gilte. Kemudian Gregorius. Hadir, Pak. Oke, Gregorius ya. Julia Mangerisijek. Hadir, Pak. Oke, Julia Mangerisijek. Kemudian Marcel Sawo. Hadir, Pak. Iya, Marcel Sawo. Maria Hendrika Samalisa. Hadir, Pak. Kemudian Maria Linda Sawo. Hadir, Pak. Iya, Maria Linda ya. Kemudian Marlita Septiani Samalisa. Hadir, Pak. Iya. Kita panggilannya ya. Mudril Sawo. Hadir, Pak. Oke, Mudril. Perlindungan Nggak ada, Pak. izin. Iya, Pak. Oh iya, izin. Yang sakit kemarin itu ya? Oh, bukan. Tidak, bukan Pak. Yang Neneknya meninggal. oh yang neneknya meninggal ya, yang ada mendapat musibah ya keluarganya ya. Iya, Pak. Nah, ya mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama ya nak ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan keluarga ataupun baik keluarga kita maupun keluarga teman kita selalu disayang oleh Tuhan ya. Ya, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian ketua kelas juga bertugas ya ketua kelas. Tolong dipantau perkembangan kehadiran teman-temannya ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang tidak masuk beberapa hari ya, lapor sama siapa? Iya, wali kelas. Ya, wali kelas ya. Oke. Selanjutnya Septi Erlisa Putri. Hadir, Pak. Ya, Septi ya. Kemudian Tresaides Saloisa. Hadir, Pak. Oke, Tresaides ya. Kemudian Yohana Rini Sabukurat. Hadir, Pak. Oke, Yohana Rini Sabukurat. Kemudian Joprinas Samoko. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Sekalian, nah berarti yang tidak hadir pada hari ini hanya satu orang, perlindungan ya. Ya, Pak. Oke, nah. Ada bawa buku paket? Ya, Pak. Ada dong. Kita hari ini belajar apa? PKN, Pak. PKN ya. Silakan keluarkan buku paketnya nak.
Ya, oke. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Sehat ya? Sehat dan baik ya? Kalau kita sudah sehat, sudah fit tenaganya, tidak sakit, berarti kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Ya, oleh karena itu, ya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua ya nak ya. Siapa yang punya sayang Tuhan coba tunjuk tangan dulu. Wah bagus. Punya Tuhan semua kan? Ya. Terima kasih ya. Terus. Ya jadi mudah-mudahan kita disayang oleh Tuhan. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak akan memutar sebuah video lagu. Lagu apa? Lagu Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu lagu apa nak? Lagu nasional. Kebangsaan. Oke. Jadi Bapak putar lagunya, kita sama-sama bernyanyi dengan penuh semangat dan Bapak harapkan anak-anak semua bernyanyi ya. Ya, Pak. Sebelum diputar silakan berdiri dulu. Bernyanyi ya. Ya, Pak. Oke. Semangat ya nak ya. Ya, Pak. Bentar ya. Sabar ya. Oke. Tiga. Oke, semangat ya. Pak. Oke, sama-sama. Bye.
kekuasaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, jadi anak-anak sekalian, yang sengaja kita mulai pembelajaran pada hari ini itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya ada yang tahu nggak? Apa? Coba. Kalau salah Bapak marah. Ayo, apa? Supaya apa? Ya. Ya boleh ya, karena kita memperingati hari kemerdekaan belum lama-lama ini kan, baru sampai 1 bulan ya. Ya, jadi betul juga itu untuk memperingati hari kemerdekaan. Kemudian untuk menambah apa lagi? Dengan seringnya kita mendengar lagu Indonesia Raya, apa yang ditambahnya itu? Ada yang tahu? Menambah rasa apa? Rasa apa, Nak? Rasa bahagia, rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, ya. Tadi lihat kan di videonya ada para pejuang negara Indonesia yang memegang senjata berperang melawan penjajah, ya kan? Ya. Nah, dan akhirnya setelah itu ada kemerdekaan, ya. Kemerdekaan. Nah, setelah merdeka baru Indonesia itu membangun dari berbagai bidang, ya, berbagai bidang. Nah, baik itu dari bidang apa? Bidang pendidikan, bidang apa lagi? Bidang ekonomi dan bidang-bidang yang lain. Dan tugas kita sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan apa? Ya, apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, oke, baik anak-anak sekalian. Jadi pintar lah kalian ini ya. Oke. Oh, baik anak-anak sekalian. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ataupun materi hari ini, ya. Mari kita review kembali pelajaran sebelumnya, ya. Pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai apa? Bab 1. Perumusan. Ya. Apa Marcel? Apa bab 1, Nak? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hari ini kita akan masuk pada bab 2. Bab 2 itu tentang apa? Tentang apa bab 2? Tentang norma dan keadilan. Iya, tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum kita masuk dan membahas tentang norma dan keadilan, apakah ada kaitannya? Kaitannya ada? Ada. Apa? Marcel? Karena Pancasila adalah dasar negara, dalam pembuatan norma harus berdasarkan Pancasila. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi betul ya. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, harus sesuai dengan Pancasila. Apakah boleh menyimpang dengan Pancasila? Apakah boleh menyimpang? Tidak boleh, karena Pancasila adalah dasar negara. Nah, termasuk dalam pembuatan undang-undang, ya, termasuk dalam pembuatan aturan harus sesuai. Harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan Pancasila. Ya? Jelas ya, Mudin? Ya, Pak. Oke. Ya. Jadi berkaitan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan norma ataupun materi yang kita akan pelajari pada hari ini, ya. Nah, jadi sebelum kita mulai materinya, Bapak akan menyampaikan tentang KD kita ataupun kompetensi dasar, ya. Ya, boleh diperhatikan, Nak.
Ya. Jadi ini silakan dilihat KD kita pada pembelajaran hari ini atau kompetensi dasar, ya. Yang pertama coba dibaca dulu. Erin 1.2 itu. Coba baca itu. Bisa kelihatan? Tidak ya? Silau ya? Oke, Bapak aja. Ya. 1.2 ya. Kompetensi dasarnya adalah menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu yang 1.2. Kemudian yang 2.2 yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa memiliki sikap tenggang rasa, kemudian peduli, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam masyarakat dengan baik. Nah, itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang lainnya adalah melalui kegiatan menonton video. Ya, menonton video. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik sikap, perilaku, ketaatan terhadap norma dengan baik. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama menonton video, mengamati video tentang pelanggaran norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah berdiskusi bersama peserta didik dan guru, dapat menentukan alternatif pemecahan masalah tentang pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi anak-anak semua, ya, setelah kita menonton video nanti, ya, ataupun sebelum menonton video, kita atur aja, Bapak akan atur, ya. Anak-anak semua akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, ya, menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini sesuai dengan norma yang kita pelajari ada 4, berarti kelompoknya ada berapa? Ada 4. Ya. Ada 4. Oke, ya. Sebelum kita lanjut, langsung saja, ya, kita bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tolong didengarkan namanya, nak, ya. Didengarkan namanya. Nah, didengarkan namanya. Masuk kelompok mana dia, ya? Nah, dengarkan. Yang pertama norma kesopanan. Norma agama, maaf. Norma agama, anggota kelompoknya Alphens, ya. Ingat-ingat ya. Alphens, kemudian Gilte, kemudian Tresia, Ides sama Luisa, dan selanjutnya Desma Safira. Sudah? Jelas ya? Kelompoknya kelompok norma agama, ya. Coba tunjuk tangan, norma agama. Ah, ya, oke. Ingat ya. Kemudian selanjutnya ada norma kesopanan. Ya, norma kesopanan, anggota-anggotanya yaitu Marcel Sogo, kemudian Marlita, seterusnya Putra Saburat, dan yang terakhir Jolprinas. Ya, Jolprinas sama Loisa. Coba tunjuk tangan. Norma kesopanan. Ya, oke. Kemudian norma kesusilaan, ya, yaitu Mudril, seterusnya Farel, Bagas, Putri, dan Arif. Coba tunjuk tangan. Norma kesusilaan, ya, oke. Nah, yang terakhir nanti norma hukum, yaitu Rini, Linda, Maria Henrika, kemudian Marcel,
Arman. Ya, itu saja. Kelanjutan yang norma hukum. Ya, dulu ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita putar video tentang pelanggaran norma-norma yang ada dalam masyarakat, Bapak langsung saja mempersilakan Ananda untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan. Untuk norma agama sebelah sini, ya, sebelah kiri Bapak, ya. Untuk norma hukum sebelah sini, sebelah kanan Bapak, ya. Norma kesopanan di belakangnya norma agama, kemudian norma kesusilaan di belakangnya norma hukum. Ya, Bapak persilakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya, tidak pakai suara. Ya, rapatkan mejanya. Ya, dirapatkan mejanya. Nak. 4 meja jadi 1 ya. Diangkat. Ya, di situ. Satukan mejanya. Bisa ke depan semua. Oke, sudah duduk di kelompok masing-masing? Ya. Ya. Nah, sekarang coba Bapak ulangi lagi. Bapak coba cek lagi, ya. Masih konsen nggak? Norma agama, coba tunjuk tangan. Oke, norma agama ya. Norma hukum. Iya, norma hukum. Ya, norma hukum. Kemudian norma kesopanan. Ya, bagus, norma kesopanan. Terus norma kesusilaan. Iya, norma kesusilaan. Siap ya. Oke, sudah ada kelompoknya kan? Ya, Pak. Nah, di acara selanjutnya, atau kegiatan selanjutnya kita akan sama-sama mengamati video pelanggaran tentang materi norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini sebelum itu, ya tolong diperhatikan dulu. Bapak akan sedikit mengulas tentang norma ini. Ya. Anak-anak Bapak sebelumnya sudah pernah mendengar kata norma? Coba tunjuk tangan. Sudah pernah? Belum pernah. Norma. Ada? Iya, apa yang pernah? Pernah mendengar ya? Ya, pernah mendengar. Yang lain ada? Ada ya? Nah, oke. Kemudian ada yang tahu nggak sepintas tentang pengertian norma ini?
Ya, oke, silakan. Iya, sederhananya adalah norma adalah peraturan. Ya, peraturan. Nah, kemudian Bapak mau tanya, ya, peraturan itu di mana saja adanya? Ya, Marcel, di mana saja adanya? Ya, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan apa lagi? Ada yang lain? Ya, Bagas, lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Lingkungan apa lagi? Lingkungan berbangsa dan bernegara. Lingkungan apa lagi? Iya, lingkungan keluarga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Ruang lingkup aturan itu ada beberapa, ya. Dimulai dari ruang lingkup keluarga, kemudian ruang lingkup sekolah, kemudian ruang lingkup masyarakat, dan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, jadi semua ruang lingkup itu ada aturan masing-masing. Jelas? Jelas, ya. Aturan, ya. Nah, kemudian kalau Bapak tanya, itu kan aturan, ya. Harus kita laksanakan, ya kan? Sudah pernah melaksanakan aturan dalam rumah tangga? Ya. Di masyarakat? Ya juga kan? Ya. Nah, kemudian Bapak mau tanya lagi, pernah melihat pelanggaran aturan? Pernah? Pernah, ya? Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh. Nah, satu aja apa? Mencuri, ya. Kalau mencuri itu masuk aturan norma apa itu? Norma? Satu lagi. Bapak mau tanya, kalau untuk norma kesopanan, pelanggarannya apa sebenarnya? Ya, apa? Tahu? Tidak? Ayah? Apa? Arman? Tidak menyapa guru, Pak. Iya, tidak menyapa guru. Tepuk tangan dulu. Iya. Norma kesopanan, ya. Oke. Kayaknya anak-anak Bapak ini sudah mulai mengerti nih, ya. Sudah mulai mengerti tentang materi pembelajaran norma kita hari ini. Jadi, mari kita mulai pembelajaran kita tentang norma hari ini berangkat dari permasalahan yang akan kita amati di dalam video, ya. Ya, Pak. Silakan semua menghadap ke depan, anak, ya. Ya, Pak. Tugasnya sesuai dengan kelompoknya. Misalnya norma apa yang ditayangkan, apa yang dilanggarnya, ya? Di mana dilakukannya. Jelas? Ya, Pak. Oke. Perhatikan. Silakan diamati tayangan video berikut ini. Tunggu dulu. Tadi pelanggaran norma apa? Norma hukum yang mana? Orangnya? Coba tunjuk tangan. Norma hukum. Nah, ayo coba jelaskan. Jelaskan apa? Ya, silakan Arman. Dia memang di sembarang tempat, Pak. Apa? Dia memang di sembarang tempat, Pak. Ya, parkir kendaraan di sembarang tempat. Tepuk tangan dulu dong. Tahu dia, ya. Nah, kemudian lihat seharusnya bagaimana? Seharusnya lihat, ya. Seharusnya bagaimana tadi? Parkir di tempat yang disediakan. Dan kalau ada tanda yang tadi, ada tanda kendaraan kemudian disilang,
itu tandanya tidak boleh parkir, ya. Ataupun mungkin ada tandanya huruf P, ya, huruf P seperti ini, ya, huruf P seperti ini anak-anakku semua. Ada bulat kayak gini dibikin orang, kemudian disilang. Ini tonggaknya kan? Nah, artinya dilarang parkir. Ya, jelas? Oke, jelas. Ya. Nah, sekarang kita amati video selanjutnya. Video tentang apa itu? Norma apa? Norma kesopanan, Pak. Norma kesopanan mana orangnya? Coba tunjuk tangan. Norma kesopanan, ya. Apa pelanggaran norma kesopanan di situ? Duduk tidak sopan dan serta berbahasa. Iya, betul, tepuk tangan dulu. Duduk tidak sopan. Bagaimana duduknya tadi? Gimana? Oh, kayak gini kan? Ngangkang dia kan? Ah, tidak sopan. Apalagi perempuan. Di sini ada yang seperti itu? Gak ada ya. Di sini pasti sopan-sopan ya kan? Jadi tadi pelanggaran norma kesopanannya adalah duduknya tidak sopan dan tertawa terbahak-bahak. Wah, itu tidak sopan ya. Tidak sopan kecuali ya di rumah kita atau di mana lah kan. Ini kalau di tempat umum tidak boleh seperti itu ya. Tidak sopan ya nak. Oke. Ya, jadi kalau yang seharusnya bagaimana? Nah, coba saksikan lagi. Ini seharusnya. Nah, duduk dengan sopan sambil membaca buku. Ya. Nah, jadi tadi seharusnya duduk dengan sopan, ya, berpakaian yang sopan sambil membaca buku. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk norma kesopanan. Ya, baik. Selanjutnya, ya. Selanjutnya. Tadi norma kesusilaan. Norma kesusilaan mana? Norma kesusilaan. Oke, di belakang ya. Pasukannya siapa ini? Ariel Bagas ya. Oke. Apa pelanggaran norma kesusilaan yang bisa diamati di situ? Coba tunjuk tangan. Ayo, wakili kelompoknya. Ya, Bagas, boleh. Tidak bertanggung jawab, Pak. Tidak bertanggung jawab. Ya. Apa yang dilakukannya tadi? Menyenggol orang, Pak. Iya, menyenggol orang. Diulang dulu. Menyenggol orang, ya. Menyenggol orang. Kalau kita menyenggol orang tanpa sengaja, kita harus apa? Kita harus apa? Nah, seharusnya ada gini. Lihat. Ya, seharusnya begitu ya. Kalau kita menyenggol orang tanpa sengaja, kita apa? Ngapain kita? Hah? Menolong, kemudian apa lagi? Ya, meminta maaf kepada orang tersebut karena kita tidak sengaja. Tidak boleh lari begitu aja ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk bagus. Nah, selanjutnya anak-anakku, ya, silakan diamati lagi. Suara apa yang tadi? Suara azan. Ya, suara azan. Panggilan ibadah untuk umat muslim. Ya. Nah, apa kata temannya sebelah lagi? Waktu dia mengajak, ayo kita sholat dulu. Apa katanya? Norma agama mana?
Iya. Apa pelanggarannya di situ? Tidak taat pada agama. Iya, tidak taat pada perintah agama. Sudah datang waktu beribadah, tetapi enak-enak menonton HP, ya. Jadi seharusnya bagaimana? Nah, lihat. Ya, ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seharusnya begitu. Ya, sewaktu ada panggilan ibadah, kalau di Muslim itu adalah panggilan suara azan, harus pergi ibadah. Kalau non Muslim apa? Kalau panggilannya itu apa namanya? Lonceng ya? Lonceng. Jadi kalau sudah bunyi lonceng di gereja, ngapain kita? Pergi ke gereja. Ya, seharusnya begitu ya. Jadi tidak boleh sewaktu bunyi lonceng kita malah pergi ke laut atau ke ladang. Tidak boleh ya. Harus pergi beribadah sesuai dengan semua dulu. Ya, oke, terima kasih. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya. Jadi tadi kita telah membahas ataupun mengamati video tentang pelanggaran norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang Bapak sengaja membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok, ya, supaya Ananda bisa bekerja sama, bisa berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk membahas tentang norma-norma yang ditugaskan kepada Ananda sesuai dengan kelompoknya, ya. Jadi, oleh karena itu, Bapak akan mempersilahkan kepada Ananda semuanya, ya, supaya membuat laporan tentang norma-norma yang ditugaskan kepada Ananda semua. Artinya apa? Di sini Ananda akan membuat semacam uraian, ya, uraian tentang norma agama, tentang norma hukum, tentang norma kesopanan dan norma kesusilaan, ya. Di situ apa yang dibuat tugasnya? Misalnya, ya, gambaran tentang norma agama, ya, pengertiannya apa, bersumber dari mana, kemudian contohnya, ya, dan apa? Sanksi yang didapat, ya, jelas ya? Jelas ya, nak? Atau perlu Bapak tuliskan di depan? Ya. Yang akan dicari itu dan dimasukkan ke dalam laporan kelompok yang pertama adalah tentang pengertian, ya, pengertian norma. Tentu sesuai dengan tugas masing-masing, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah sumber. Sumbernya dari mana? Ya. Sumber norma. Nah, yang ketiga adalah contoh, ya, contoh penerapan dan pelanggaran, ya, pelanggaran norma. Yang keempat, sanksi, ya, sanksi yang diterima.
Ya, jadi ini adalah tugas kelompok. Apa yang dicari? Pengertian norma, kemudian sumber dari norma itu dari mana, seterusnya contoh penerapan dan pelanggaran norma tersebut, dan yang terakhir adalah sanksi yang diterima setelah melanggar norma. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ada buku paket kan? Ada buku paket. Ya, jadi di situ dilihat, ya, dicari tentang tugas tersebut. Nah, di sini Bapak sampaikan kepada anak-anak semua anggota kelompok harus aktif, ya, karena Bapak akan melakukan penilaian baik itu secara pribadi maupun kelompok. Ya. Jadi di sini nilai pribadinya ada, nilai kelompok juga ada. Ya. Jadi baik, mungkin itu saja, ya. Silakan Ananda bekerja sama di dalam kelompok, ya, tanpa ada suara yang tidak bermanfaat, ya. Kalau suara diskusi boleh lah, diskusi tentang pelajaran, ya. Ya, silakan Bapak kasih waktu sekitar kurang lebih 15 atau 20 menit. Ya, silakan nak bekerja dalam kelompoknya. Silakan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan tampilkan ya. Permisi sebentar ya.
Kerjasama ya.
Ya 5 menit lagi ya. Norma kesopanan sudah selesai? Belum, Pak. Belum? Kesusilaan bagaimana? Pak. Belum? Bentar lagi, Pak. Ya, kerjakan ya. Pak. Norma agama bagaimana? Sebentar lagi. Hukum? Sama? Sebentar lagi? Oke, ya, dikerjakan ya, diselesaikan ya. Beberapa menit lagi kita akan selesaikan ini, dan selanjutnya masing-masing perwakilan kelompok akan menampilkan dari hasil kegiatan kelompoknya, ya.
contoh dari masing-masing pelanggaran norma diperbanyak ya nak ya. Nanti setelah masing-masing perwakilan kelompok menampilkan tugasnya, akan ada kelompok yang akan menanggapi ya. Nah, nanti siapa yang sering menanggapi, siapa yang memberikan masukan, ada nilai tersendiri di samping nilai kelompok ya. Jadi semakin sering aktif, semakin sering memberikan jawaban ataupun pertanyaan, maka nilainya akan semakin bagus atau semakin baik ya. Kurang lebih 3 menit lagi ya. Ini lagi. Ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat. Silakan Ananda kumpulkan informasi-informasi ya terkait norma yang dibahas, baik itu dari buku sumber maupun mungkin di kehidupan nyata yang pernah dialami ya. Satu menit lagi. Ya, ya. Lanjutkan. Sudah selesai? Belum? Ya, lanjutkan. Nomor berapa? Norma agama bagaimana? Hah? Belum? Ayo, siapkan.
Nanti sewaktu perwakilan anggota kelompok menyampaikan hasil pekerjaan kelompok, ya, apakah boleh ditambahkan oleh anggota kelompoknya, Pak? Boleh. Ya. Misalnya yang pertama yang membacakan itu si Arman misalnya kan. Nah, nanti setelah Arman menyampaikan boleh ditambahkan oleh ini, boleh. Ya. Mungkin masih ada yang kurang, boleh ditambahkan ya. Yang penting semuanya harus bersemangat ya nak, harus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada apa, Putra? Ya nanti itu nanti. Ya. Yang tugas yang 4 itu aja dulu ya. Kelompok 1, kelompok norma agama ada kendala? Tidak ada ya? Ya, sebentar lagi ya. Perlu Bapak ingatkan di sini ya, untuk pertemuan pertama ini, pertemuan pertama tentang materi norma yang akan menyampaikan ataupun menyajikan hasil tugas kelompoknya adalah norma agama dan norma hukum. Ya, norma agama dan norma hukum. Ya, jadi untuk pertemuan kedua besok baru norma kesopanan dan norma kesusilaan. Apakah boleh menanggapi Pak? Boleh. Ya. Ya, silakan anggota norma agama dan norma hukum. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah? Sudah? Hah? Sudah? Pengertiannya sudah? Sumbernya sudah? Sudah kan? Hah? Sudah kan? Contohnya sudah kan? Contoh penerapannya kan ada. Kalau pelanggaran itu kan tindakannya saja. Sanksinya sudah? Hah? Iya, sanksinya sudah kan? Yang norma agama udah sampai di mana? Sudah? Pengertiannya sudah? Sudah? Sumbernya? Sudah?
ya. Sebentar lagi kita mulai akan menampilkan ya. Ya, kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Oke. Siap-siap untuk kelompok norma agama dan kelompok norma hukum ya. Siap-siap ya. Kelompok norma kesopanan dan norma kesusilaan juga mendengarkan ya, mendengarkan sekaligus nanti akan memberikan tanggapan ya. Jadi caranya begini, sewaktu salah satu anggota kelompok menyajikan tugas kelompoknya, kelompok yang lain memberikan tanggapan atau bertanya terhadap kelompok penyaji. Jelas ya? Ya Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Tidak Pak. Tidak ada? Sudah oke? Oke Pak. Sudah oke? Ya, boleh. Ada apa? Kalau sedang membaca Pak boleh bertanya Pak. Sedang bertanya? Dikasih waktunya untuk bertanya Pak. Oh iya, dikasih. Nanti akan dikasih waktu untuk kepada kelompok yang lain. Jelas ya? Boleh. Bertanya Pak. Nah, ini. Pak, kapan kami kelompok lagi Pak? Ya, oke. Terima kasih Ariel. Ariel semangat ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk pertemuan pertama ini yang akan menyajikan tugas kelompoknya hanya 2 kelompok saja dulu ya, norma agama dan norma hukum. Ya, untuk penampilan norma kesopanan dan norma kesusilaan di pertemuan kedua nanti akan kita tampilkan kelompok norma kesopanan dan norma kesusilaan ya. Yang penting siapkan dirinya sebaik-baiknya, siapkan kelompoknya sebaik-baiknya. Jelas? Oke. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai presentasi ataupun tampilan dari norma agama dan norma kelompok, ayo sekarang Bapak mau kasih ice breaking dulu. Ice breaking ya, ice breaking. Ya, oke, siap. Dengarkan perintahnya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, tempuhnya 1 kali. Coba dulu. Selamat pagi. Oke. Kalau Bapak bilang selamat siang, tempuhnya 2 kali. Coba dulu. Selamat siang. Oke. Kalau Bapak bilang selamat sore, tempuhnya 3 kali. Kita coba. Selamat sore. Oke. Dan kalau Bapak bilang selamat malam, tempuhnya setengah. Coba selamat malam. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi berapa kali tepuknya? 1 kali. Ulang lagi sekali lagi. Tidak boleh ngambang-ngambang pikirannya, harus kembalikan konsentrasinya ya. Konsentrasi ya. Oke, tidak ada salah. Kalau salah dihukum. Apa hukumannya? Nyanyi. Ya. Oke. Boleh. Ya. Oke. Bapak ulangi ya. Dengarkan. Selamat pagi. Selamat siang. Ada siapa? Bapak ya? Oh iya, sorry. Nanti Bapak kelebihan semangat ya. Oke. Selamat malam. Siapa lagi? Ayo ngaku. Siapa? Oke. Siapa lagi? Yes, siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang salah? Sini. Putra. Ayo sini.
Ya. Oke, yang lain diperhatikan ya. Perhatikan. Atur posisinya dulu. Atur posisinya dulu. Atur posisinya. Ini langsung masuk di breaking juga ya. Di breaking selanjutnya. Hadap Ananda berdiri di tengah sana. Berdiri di tengah. Ya, hadap ke papan ya. Nah, oke. Yang lain perhatikan dulu ya. Ya. Perhatikan ya. Ya Pak. Kita breaking juga. Nah. Bernyanyi sambil bergoyang ya. Ayo. Ikuti. Langsung. Terus hebat. Tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Sudah mulai konsentrasi? Sudah mulai? Sudah belum? Masih mau satu lagi? Oke, masih mau satu lagi? Oke, satu lagi ya speakingnya. Siap ya? Siapa salah awas. Kita akan mainkan semut dengan gajah. Ya? Semut dengan gajah. Jangan lupa. Jangan lupa semut itu apa bilang? Semut gajah semut apa? Kecil. Ya. Kalau semut gajah ya harus pakai gaya ya. Nah, ya. Oke. Siap ya? Siap. Nanti kalau salah kita kasih hukuman. Semut gajah. Bagaimana tadi? Semut kecil ya. Kecil ya. Oke, kita maafkan sekali lagi ya. Ingat ya. Kalau Bapak bilang semut berarti apa? Kecil. Ya. Kalau Bapak bilang gajah besar. Ya. Oke ya? Oke, siap. Oke. Konsentrasi. Nah, siap. Semut gajah. Semut ya. Salah tadi kan? Oh, salah. Oke, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa karena tadi udah tampil, udah kita maafkan aja ya. Kasihan kita. Nanti setelah penampilan pertama kita coba sedikit lagi kita cari mangsa ya. Oke. Baik, untuk ini waktu kita langsung saja ya. Kita masuk ke pelajaran kita lagi. Oke? Antara norma agama dan norma hukum. Ya. Silakan siapa yang mau tampil duluan? Tepuk tangan. Siapa? Tunjuk tangan.
Tampilnya berdiri di sini boleh, di situ boleh. Tidak ada yang mau? Tidak ada yang mau tunjuk? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita tunjuk saja. Ya. Yang tampil pertama yang akan menyajikan tugas kelompoknya adalah norma agama. Silakan. Ya. Boleh berdiri. Sapa teman-temannya dulu. Jangan perhatikan. Kami dari kelompok norma agama akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Sumber norma dari wahyu Tuhan. Ya. Contoh penerapan: menghargai orang yang lebih tua, tidak berbahasa kotor di lingkungan sekolah, menyapa orang yang lewat di jalan, tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Sanksi yang diterima: pelanggaran, tidak menghargai orang yang lebih tua, berbahasa kotor pada saat di lingkungan sekolah, tidak menyapa guru, tidak mengucapkan saksi dusta antar sesama, mencuri, membunuh, berzina, menyebut nama Tuhan sembarangan. Sanksi yang akan diterima: malapetaka oleh Tuhan dan siksaan di neraka. Ya. Itu contoh pelanggaran ya, contoh penerapan dan contoh pelanggaran. Ya, betul itu kelompok norma agama. Ya. Nah, apalagi sanksinya apa? Akan menerima malapetaka dari Tuhan dan siksaan di neraka. Ya, akan menerima malapetaka ataupun siksaan dari Tuhan. Bisa saja nanti balasannya bisa diterima di dunia maupun nanti setelah kita meninggal ataupun di hari pembalasan nanti. Ya, jelas ya? Sampai di situ? Oke. Sampai di situ silakan kelompok penyaji ataupun kelompok norma agama mempersilakan teman-temannya untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan. Sebutkan contoh Bukan maksudnya mempersilakan teman-teman yang lain untuk bertanya kepada kelompok norma agama. Silakan norma hukum, ada pertanyaan? Ya, ulangi kalimatnya. Baik teman-teman, ya baik teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain kami persilakan. Ya, coba ulang lagi. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan dari kelompok norma hukum, silakan. Atau norma yang lain? Atau norma yang lain saya persilakan. Ya, boleh. Silakan. Sudah dipersilakan oleh kelompok norma agama. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan ataupun kurang penjelasannya ataupun kurang contohnya, boleh diberikan pertanyaan ataupun tambahan. Ya, silakan. Baik itu norma hukum maupun norma-norma yang lainnya. Silakan. Pak, boleh diberi tambahan, Pak? Boleh, boleh. Kasih tambahan boleh. Atau mungkin ada yang kelupaan sama mereka, boleh disampaikan. Berdiri kalau mau menyampaikan. Izin bertanya. Ya, boleh. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, silakan. Masih ada kekurangan Pak. Boleh ditambahkan, silakan. Baik, saya akan menambahkan, nah gitu ya. Saya sedikit menambahkan untuk kelompok norma agama. Masih ada contoh yang belum lengkap Pak. Ya, sampaikan sama mereka. Belum lengkap, Pak. Ya, sampaikan kepada mereka. Mungkin masih ada yang belum disebutkan. Boleh ke situ Pak. Enggak, situ aja. Berarti contohnya masih ada yang belum disebutkannya. Ya, sebutkan aja langsung. Apa itu? Berarti menambahkan ya. Ya Pak. Yang mungkin kalau ada dari kelompok lain sudah nggak? Sudah ketemu? Ada kelompok lain mungkin yang mau menanggapi ataupun menambahkan atau bertanya sambil menunggu kelompok norma kesusilaan ya? Ada? Ada Pak. Ya, silakan. Menghormati agama lain. Ya, itu tambahannya. Ya Pak. Contoh dari penerapan norma agama. Ya Pak. Ya, oke. Bagaimana? Masuk ya? Ya, masuk. Itu contoh penerapan norma agama. Tepuk tangan dulu. Jadi, itu adalah contoh penerapan norma agama. Ya, salah satunya menghargai agama orang lain. Menghargai agama orang lain. Ya, oke. Baik. Sampaikan terima kasih kepada mereka. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya gitu ya kalimatnya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya masih ada lagi yang lain? Tidak ada lagi? Habis? Habis. Habis ya? Oke. Ada lagi kelompok norma agama yang mau ditambahkan? Tidak? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Baik. Untuk penampilan norma agama ya. Cukup? Pak, ada Ya. Pak. Apa? Apa itu nak? Ya, silakan. Jangan berbuat kasar pada orang lain. Ya. Berbuat sesuai perintah kitab suci. Ya. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Ya, oke. Itu tambahannya ya. Pak. Jadi semua yang disampaikan oleh kelompok norma agama ya adalah contoh penerapan norma agama dalam lingkungan baik itu sekolah, masyarakat ataupun dalam keluarga ya. Dan sekaligus di situ juga kita sama-sama dengar bentuk-bentuk pelanggarannya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok norma agama. Ya. Selanjutnya kita persilakan kepada norma hukum ya, norma hukum untuk menyajikan laporan dari pekerjaan kelompoknya. Ya, dipersilakan. Silakan perwakilannya. Boleh nanti saling bergantian boleh. Ya, silakan. Siapa perwakilannya? Marcel, Arman, Rini, Linda atau Rika? Ya, silakan. Arahnya di sana, arahnya di sana. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok norma hukum akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan tujuan penyebaran badan etik negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam format hukum harus ditaati oleh
kewajiban bayar pajak, dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang korupsi, dilarang melakukan tindakan kekerasan, dilarang patuh terhadap lalu lintas. Keempat, sanksi hukum adalah hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Ya, sudah cukup? Udah ya. Apakah ada tambahan dari anggota kelompok? Ada Pak. Bukan. Kelompok norma hukum maksudnya. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada tambahan silakan. Saya bisa menyajikan pertanyaan dari Kelompok lain ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok norma hukum mempersilakan untuk kelompok lain memberikan masukan tambahan atau pertanyaan. Ya. Baiklah teman-teman, Kami dari kelompok norma hukum. hukum akan silakan Teman-teman dari kelompok lain. teman-teman dari kelompok lain. Ya, silakan. Kami izin bertanya Pak. Ya, boleh. Kelompok ya sebutkan. Kami dari kelompok norma mana? Kami dari kelompok kesusilaan Ingin menambahkan atau bertanya? bertanya Pak. Bertanya boleh. Ya. Menambahkan. Ayo, silakan tambahkan. Tentang apa? Membayar pajak Pak. Ya, membayar pajak. Di sini sudah ada Pak. Sudah ada ya? Kewajiban Kewajiban membayar pajak. Ya. Mau menambahkan itu? Ya. Berarti tadi mau menambahkan contoh penyerapan ya. Salah satunya membayar pajak. Tadi sudah disebutkan ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik. Silakan. Dipersilakan tunggu dulu. Ada lagi mungkin di kelompok lain? dan sekarang saya misalkan kepada kelompok norma. Ya, kelompok lain lah, kelompok kesopanan ataupun norma agama. Ya, silakan. Ya, boleh, silakan. Kami dari kelompok norma agama ingin menambahkan Ya. pelanggaran norma hukum. Saya ingin menambahkan pelanggaran norma hukum. Dilarang merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan. Ya. Oke, ya, jadi contoh pelanggaran norma hukum. Salah satunya adalah merusak hutan. Apakah boleh merusak hutan? Tidak, Pak. Tidak, tidak boleh. Ya, bagus. Tambahannya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Ada lagi mungkin di kelompok lain? Tidak ada lagi? Terima kasih atas pertemuannya. Ya. Sama-sama. Oke, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok norma hukum. Baik, anak sekalian, ya. Jadi kita tadi sudah sama-sama ya melihat dan mengamati tentang penampilan dari dua kelompok, baik itu dari kelompok norma agama maupun kelompok norma hukum. Ya, kelompok norma agama menyampaikan ataupun menyajikan tugas kelompoknya dengan baik. Kelompok norma hukum begitu juga, ya. Jadi di dalam tugas kelompok itu kita harus bekerja sama dengan baik. Ya, Bapak boleh sedikit ya. Betul yang disampaikan oleh kelompok norma hukum, ya, bahwasanya norma hukum itu adalah aturan-aturan hidup yang berlaku, ya, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Ya, contohnya apa? Contohnya apa yang tahu? Seperti undang-undang, ya,
undang-undang, baik itu undang-undang tentang apa? Tentang hidup, ada kan? Ada undang-undangnya. Dilarang mencuri, ada undang-undangnya. Dilarang membunuh, ada undang-undangnya. Ya, semuanya dilarang kekerasan, ada undang-undangnya. Ya, jadi semua itu ya diatur dalam undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Badan-badan resmi dalam negara. Ya. Nah, kemudian apa contoh pelanggarannya? Banyak tadi ya contoh pelanggarannya. Banyak, baik itu membunuh, mencuri, apa lagi? Melakukan kekerasan. Termasuk yang sekarang ini yang sedang hangat-hangat. Kasus apa? Ada yang tahu? Seorang polisi, seorang jenderal polisi yang menembak anggotanya. Ada yang tahu? Ada yang nonton berita di rumahnya? Tidak ada. Kenapa tidak nonton berita? Karena tidak ada TV. Ya, karena tidak ada TV. Ya wajar lah ya, tidak apa-apa ya. Jadi sekarang yang lagi hangat-hangatnya itu ya kasus-kasus yang tentang hukum sekarang yang lagi hangat-hangatnya itu adalah tentang kasus pembunuhan Brigadir Joshua namanya. Ya, Brigadir apa? Brigadir Joshua. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang menembaknya? Polisi sama polisi. Yang menembaknya adalah rekan-rekannya. Yang menembaknya adalah komandannya. Nah. Ya. Bagaimana sanksinya? Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ini bisa saja kita kena denda pembayaran, ya. Bisa saja nanti kita dihukum dalam penjara. Bisa saja nanti kita bisa dihukum mati. Ada yang mau dihukum mati di sini? Tidak. Nah, kan? Sedangkan dihukum penjara saja tidak mau, apalagi dihukum mati. Jadi tidak mau kan? Ya, itu sanksinya. Ya. Jadi kita sebagai warga negara harus taat terhadap aturan-aturan yang telah dibuat. Nah, jelas ya? Jelas, Pak. Nah, oke, baik. Mungkin jelas ya? Jelas terhadap apa yang telah kita bahas hari ini, baik itu norma agama maupun norma hukum, ya? Jadi anak-anakku sekalian, sebelum ya kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak akan meminta ataupun bertanya kepada anak-anak sekalian, apa refleksi, ya, refleksi yang bisa Anda buat ataupun Anda rasakan setelah melalui ataupun mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, boleh, silakan. Siapa yang mau merefleksi satu atau dua saja, boleh, silakan. Ya, boleh. Alpen. Refleksinya bagaimana? Setelah saya mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya bisa memahami pengertian tentang norma agama dan pelanggarannya, dan saya bisa memahami penerapan norma agama dalam sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Oke ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi mungkin yang dari norma hukum ataupun norma-norma yang lain refleksi? Ya boleh, Putra, silakan. Refleksi norma kesopanan. Setelah saya mengikuti pelajaran pada hari ini, saya sudah mengerti norma kesopanan berfungsi di lingkungan keluarga, di sekolah dan masyarakat. Contohnya di lingkungan rumah, menghargai orang tua, sopan kepada tetangga rumah. Di lingkungan sekolah, menyapa guru, taat kepada guru, menyapa guru. Di lingkungan masyarakat, menghormati masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita, menyapa orang tua, teman kita, dan membantu masyarakat. Ya, tepuk tangan. Ya. Refleksinya ya. Walaupun belum tampil, untuk minggu depan tampilnya, tapi mereka sudah bisa merasakan ya. Walaupun norma kesopanan sudah bisa merasakan.
terhadap pembelajaran hari ini berarti ada yang diketahui ataupun yang bisa dikuasai atau dipahami ya. Nah, jadi siap-siap untuk norma kesopanan tampil untuk pertemuan kedua besok ya. Ya oke, ada lagi mungkin refleksi satu lagi. Ada lagi? Apakah sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan Anda semua setelah pembelajaran kita hari ini? Senang. Senang? Senang atau bagaimana? Senang atau bahagia? Senang atau bahagia ya. Oke, jadi itu ya. Jadi setelah kita belajar hari ini kita merasa senang. Karena apa? Karena ilmu kita bertambah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nah, untuk terakhir kalinya, untuk terakhir ya, kita akan merangkum. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau rangkuman? Boleh? Atau kelompok norma hukum, norma agama? Selain Alvin ada? Mungkin? Ada mungkin yang lain? Ya boleh Marcel. Nanti ya, Alvin, ya silakan Marcel. Kesimpulannya atau rangkumannya? Dari Ada pesan mana? Ada pesan? Ya. setiap manusia harus taat dalam peraturan norma hukum. Kalau melanggar peraturan akan mendapat sanksi, contohnya tidak membayar pajak, mencuri, mengenal memakai melebihi batas kecepatan, membunuh tidak patuh terhadap kendaraan lalu lintas. Oke ya, tepuk tangan dulu untuk norma hukum. Jadi kesimpulan atau penangkuman yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah bahwasanya dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari yang namanya aturan ya. Aturan dalam kehidupan dimanapun kita berada dan kapanpun kita selalu diatur oleh norma atau aturan. Dan kita sebagai warga negara yang baik, ya masyarakat yang baik, sebagai siswa yang baik, ya siswa SMP Negeri 3 Pagai Selatan yang baik, harus patuh terhadap norma yang berlaku dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ya semua lingkungan itu ada aturan dan kita wajib sebagai warga negara yang baik untuk mengikuti norma atau aturan yang sudah ditetapkan. Oke, baik, mungkin itu saja anak-anak sekalian ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Pesan Bapak kepada kalian semua ya, kepada anak-anak semua, banyak-banyaklah belajar di rumah ya, banyak belajar di rumah, belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh ya, jangan setengah-setengah belajarnya ya. Nah, belajar dikit, buka buku dikit udah buang, jangan kayak gitu ya. Tapi belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Cintai bukumu, cintai pelajaranmu ya. Nah, banyak belajar maka wawasan akan banyak ya. Kalau rajin belajar maka akan pintar ya. Ingat ya? Ya, Pak. Nah, kemudian kalau ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, tolong dikerjakan dengan yang baik. Jelas? Nah, untuk pertemuan kita berikutnya kita akan masih membahas tentang materi norma ya, materi norma. Jadi untuk kelompok yang belum tampil, siap-siap ya, persiapkan diri seperti teman-teman Anda tadi sudah selesai tampil, dan untuk minggu berikutnya giliran kelompok norma kesopanan dan norma kesusilaan untuk menampilkan tugasnya. Jelas ya? Ya Pak. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Bapak akhiri dengan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya dan mohon maaf kepada Anda semua ya. Mungkin ada salah-salah penyampaian ataupun salah-salah ucapan, Bapak mohon maaf ya. Jadi kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dan sekarang masing-masing kelompok
silakan kembali pada kelompoknya semula. Siap-siap, kita mau pulang. Ya, silakan dulu. Silakan, diatur lagi apanya, kerjanya. Tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Berapa umur kita hormat, gerak. 3, gerak. Siap dulu ya, salam ya. Jalannya dari situ, dari situ. Oke, sini. Boleh, selamat hati-hati di jalannya ya. Oke, banyak belajar di rumah ya. Siang Pak. Ya. Siang Pak. Siang Pak. Ya, silakan hati-hati di jalan ya. Belum, Pak. Di rumah ganti baju, bantu orang tua ya. Oke. Belum Pak. Ya, mari. Pak. Ya, oke.